Hingga saat ini, jajanan pasar masih diminati banyak orang, termasuk jajanan tradisional dan masih populer sampai saat ini, yaitu grubi yang terbuat dari bahan ubi jalar dengan perpaduan khas gurih dan manis. Ibu Endang Setiawati termasuk salah satu pembuat usaha grubi yang diberi nama Grubi Sekarsari. Usaha ini sudah berdiri dari tahun 2016 yang beralamat di Kembang Sari RT 02 RW 03 Balsari Windusari. Kenapa dinamakan Grubi Sekarsari? Nah, di sini itu dusunnya namanya Kembang Sari. Jadi Kembang Sari, jadi Sekar Sari, Kelurahan Balisari, Windusari. Awal mulanya itu 2016 itu mulai produksi, tapi saya berhenti COVID itu. Ya karena gampang didaur ulang, Mas. Misalnya kayak payek gitu kan, payek itu kan nek remuk-remuk itu, Mas, wis ora iso didaur ulang. Tapi kalau grubi remuk dipanasin, kita bisa dikempel-kempel lagi dan nggak ada yang terbuang. Saya itu berawal dari kebangkrutan. Awal-awal mulanya saya merantau dari Bandung, udah punya bekal banyak, pede. Saya ternak ayam di situ hampir 4 tahun, tapi saya mengalami kepailitan sekitar 300 jutaan. Nah, dari kebangkrutan yang 300 juta itu kan nggak mungkin saya terus mandek gitu toh. Gimana caranya saya tetap harus berusaha lagi selain ternak. Sudah nggak memungkinkan lagi untuk usaha ternak. Saat itu kok saya jalan-jalan sama suami itu kok melihat ubi itu kan di sekitaran situ tuh banyak dan murah. Awal mula saya usaha grubi itu modalnya hanya 250.000, Mas, karena selain saya tidak punya modal, ya memang punyanya uang tinggal segitu, mau hutang bank saya nggak berani karena memang udah nggak punya modal apa-apa. Jadi uang 250.000 itu saya kembangkan gimana caranya saya bisa berusaha. Nah, saya beli grubi yang kecil-kecil itu masih saya tangani sendiri, saya yang bikin, suami yang memasarkan. Nah, dari situ kok berkembang, respon masyarakat pun katanya enak. Terus setiap orang yang pulang ke kampung ini permintaan banyak, akhirnya bisa berjalan. Nah, ketika enak-enaknya berjalan itu kok ada COVID-19, Mas. Nah, di situ saya berhenti total. Ada sekitar 1,5 tahun nggak produksi. Memang nggak ada pesanan. Nah, setelah hampir COVID udah hampir selesai itu, Bu Tini yang dari Ketua IPMI Magelang, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia itu, telepon saya, Bu Endang masih bikin grubi lagi enggak ya? Nek bikin lagi gimana, Bu? Saya bilang, bisa kelingan enggak, Bu, ya? Saya udah libur 1,5 tahun, saya bilang gitu. Coba dibikin lagi ya. Saya bikin lagi. Ternyata Bu Tini pun menerima dengan baik dan 1 minggu meminta 200 bal, sekitar 2.000 mika. Nah, di situ karena saya memang modalnya juga enggak ada, Mas. Kok beranilah ini sama karyawan-karyawan saya tak panggil lagi. Gimana, Mbak, kalau kita bikin lagi tapi memang saya modalnya enggak ada, sementara tak kasih gaji itu sekitar hanya 25.000, Mas, sehari. Saya berterima kasih sama karyawan-karyawan saya, mereka mau mengerti. Dari lingkungan sekitar semua, kayak bahan baku itu setelah ini COVID selesai ya, permintaan Bu Tini pun makin banyak. Terus selain Bu Tini juga makin banyak yang minta, yang masuk permintaannya. Saya mencoba tambah karyawan, terus mengajak para petani di sini untuk nanam ubi. Ayolah nanam ubi. Sekarang ubi itu nggak akan pernah murah lagi kayak dulu. Saya paling rendah itu beli ubi yang kualitasnya sesuai dengan standar saya itu paling murah 3.000. Tadinya kan ubi itu 1 kilo hanya 1.000, 1.200. Nah, sekarang sejak sudah banyak yang bikin grubi kayak saya gini, harganya mulai bagus, sekitar 3.000 sampai 3.300 dari petani. Keunggulan saya ya selama ini saya masih menggunakan alat-alat manual, Mas, nggak pernah bikin dengan alat canggih-canggih kayak pakai mesin-mesin itu, nggak. Katanya sih kurang enak gitu loh. Pemasaran sampai Kalimantan, kepengennya juga seluruh Indonesia, Mas, tapi alhamdulillah sekarang sudah ke Kalimantan itu kalau minta 1 kontainer, terus ke Cikupa itu ya sekitar 100 bal, terus ke Semarang juga, ke Magelang, ke Sinar Mulia juga kita kirim 1 minggu sekali. Sudah terjadwal, minggu pertama kemana, minggu kedua kemana, ketiga kemana, kita udah terjadwal. Untuk limbahnya itu dimanfaatkan para peternak kambing. Saya juga nggak usah buang-buang limbah, mereka sudah ngambilin sendiri buat makan kambing. Mengenal Bapas itu dari UMKM Kabupaten ya, Mas. Itu binaan Bapas. Kenalnya ya udah kenal gitu aja sama Mbak ini. Pada kesini terus saya kekurangan modal ngambil di Bapas. Alhamdulillah newcomer, alhamdulillah masuk finalis. Nggak nyangka.
1 tahun yang lalu. Bagus, sangat mendorong kita untuk mengembangkan usaha yang lain karena bunganya juga nggak besar amat, masih terjangkau lah istilahnya. Kalau Grubi itu kan sekarang udah banyak banget yang bikin dan harganya itu kadang-kadang hancur, Mas. Kita nggak bisa mempertahankan harga seperti dulu. Pengennya sih Kabupaten Magelang ini pengen saya kembangkan dan dikenal orang di luar Magelang, dari singkong. Bahan bakunya kalau ada ya yang di daerah sini saja, Mas. Biar orang-orang tani itu kalau jual hasil bumi itu nggak usah jauh-jauh, cukup ke Mbak Endang aja. Gampang kok, ubinya dicuci, setelah dicuci dipasak, terus diparut kecil-kecil. Setelah itu dicuci kembali, digoreng, kasih gula, terus dicetak dalam keadaan panas. Sebelum di packing, di spinner, minyaknya dikurangin dulu ya. Uniknya itu dulu itu saya benar-benar nggak punya modal sama sekali, Mas. Percaya nggak, saya itu hanya modal 250.000 untuk memulai ini. Kok teko banyak orang-orang yang percaya, bikin dulu, akhirnya bisa sebesar ini. Kalau logikanya kan memang nggak percaya ya, masa 250.000 kok bisa sekarang istilahnya besar. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Itu menurut saya unik dan pertolongan Allah yang pasti. Impian saya itu warga Balisari itu kan ada lembaga-lembaga. Pengennya ayo berproduksi, dan ketika saya butuh makan makanan ringan seperti ini tuh saya nggak usah cari di luar lagi, cukup di Desa Balisari saja. Pokoknya semangat, jangan takut mencoba. Usaha itu jangan hanya diangan-angan tapi langsung praktek. Kalau hanya diangan-angan besok tidak akan pernah terlaksana. Langsung bikin aja, langsung praktek. Jangan takut modal. Modal sedikit pun jadi asalkan ada kemauan.